rasakan lawatan-Mu Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu Roh Kudus bagi setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Sebelum kami sedikit beribadah Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau menyelidiki setiap hati kami Tuhan, dan Kau membuat kami kuat dalam iman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Kau siap memberkati kami dan setiap ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami buka ibadah kami siang ini Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Kau terima Tuhan. Dan pujian dan penyembahan kami biarlah manis Kau dengar Bapa. Kami percaya Bapa, kami rindu selalu menyukakan hati Engkau. Kami rindu kami selalu ingin dekat kepada-Mu Tuhan. Kami rindu selalu ingin melekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Karena orang-orang yang Kau kasih, orang yang melekat kepada-Mu, kami percaya Kau memberikan kami perlindungan. Kau memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kau tahu hari ini semakin jahat di dalam ini Tuhan. Kami percaya, tapi kami punya Engkau Allah yang dahsyat. Kami punya Engkau Allah yang berkuasa atas kami, atas segalanya. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari itu. Kau siap memberkati ibadah kami. Dan kami percaya Kau memberkati apa-Mu yang Kau membawa renungan pada siang hari ini Tuhan. Urapi, berikan nikmat daripada Engkau Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah lebih lanjut lagi. Ke dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joko. Haleluya, shalom. 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 Yuk, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit noise, bisa dikurangi volumenya sedikit. Yang tengah. Yang tengah. Mic-mu yang tengah itu sini. Haleluya, sudah. Orang itu bisa dilihat, hati orang itu bisa dilihat, dipandang hatinya sedang sedih atau sedang gembira, sedang cemas atau sedang penuh sukacita. Itu gampang dilihat dari raut mukanya. Orang itu bisa dilihat. Kalau orang itu hatinya selalu meluap sukacita, hatinya ingin menyembah Tuhan, itu pasti hatinya akan ceria. Amin. Karena apa? Dikatakan dilihat dari wajahnya itu kemuliaan Tuhan, Raja. Karena Tuhan kita ini Allah yang sungguh baik. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada siang hari ini, kalau kita diperkenankan Tuhan, diperbolehkan Tuhan beribadah, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan Yesus, maka suatu kegenapan firman harus dilakukan dalam hidup kita. Terlebih lagi pada hari-hari ini, kita masih tidak bisa beribadah, berkumpul bersama, bersukacita. Padahal setiap orang itu mestinya harus punya hubungan spesial dia dengan Tuhannya sendiri. Amin. Kalau kita masih menganggap bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus melalui suatu media antara, kita masih hidup di dalam tahun yang belum ada kemurahan Tuhan, belum ada namanya kasih karunia. Kita masih untuk menyucikan diri kita melalui pengorbanan lembu, sapi, kambing. Kita merasa kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan harus melalui suatu rumah ibadah yang dinamakan gereja. Kalau kita masih terbatas seperti itu, kita tidak berbeda dengan orang zaman Israel sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Padahal ketika Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan itu diumpamakan ketika Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, ada sebuah nas terbelahlah
berbelala katanya apa? Bait Allah. Artinya antara ruang pelataran, ruang suci, ruang maha suci sudah tidak ada sekat. Berarti kita masing-masing itu diperkenankan untuk boleh datang menghampiri Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini kita terlalu banyak telinga kita ini dipergunakan untuk mendengar kabar tentang kecemasan. Di mana-mana orang ini saat ini dengar kecemasan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tanpa ada sekarang namanya wabah corona, tanpa ada namanya penyakit virus corona, sebenarnya dunia itu sudah jahat. Dunia itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sangat-sangat tidak ramah buat kita. Terlebih lagi hari-hari ini kita ditambahi ketakutan namanya virus corona. Kenapa orang itu tambah cemas? Banyak berita mengatakan corona itu tidak kelihatan. Memang tidak kelihatan. Andaikan seperti orang bekerja, ada bahaya, itu namanya bahaya lubang. Lubang itu kelihatan dan diberi tanda namanya awas lubang, maka kita berupaya tidak melewati lubang tersebut. Atau andaikan kita ini ada namanya bahaya jatuh dari atas ketinggian, maka supaya kita tidak jatuh, kita pakai namanya sabuk pengaman. Tapi corona, bagaimana kita melihatnya? Nggak tahu. Padahal sebelum ada corona, dunia itu sudah nggak ramah buat orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, tempat kita sebenarnya bukan di sini, tempat kita ada di surga. Tapi Tuhan mau perkenankan kita menikmati kemurahan Tuhan dengan alam semesta ini untuk hidup di dunia, supaya kita menjadi alat Tuhan. Amin. Mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan malam hari ini, siang hari ini. Bapak Gembala minta tolong untuk membacakan. Bapak Gembala di sini boleh bersama saya, supaya sidang jemaat GBI Rasuli yang melihat streaming pada siang hari ini boleh sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari siang hari ini. Bapak Gembala mohon dibaca dalam Ulangan 6:4-9. Sebentar, belum itu. Ulangan 7 ayat 15. Yuk sidang jemaat yang sudah bawa HP-nya masing-masing atau membuka Alkitabnya masing-masing, kita buka dalam Ulangan 7 ayat 15. Silakan Bapak Gembala untuk membacakan. Ulangan 7 ayat yang ke-15, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Amin. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Amin. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Amin. Dilanjutkan Bapak Gembala dalam Ulangan 28 ayat ke-60. Perhatikan, tadi Ulangan 7 dijauhkan wabah penyakit itu dari kita. Tapi perhatikan, bukan hanya firman ini mengatakan seperti itu, tapi ada Ulangan 28 ayat ke-60 Bapak Gembala. Ulangan 28 ayat yang ke-20. 60. Ulangan 28 ayat yang ke-60, begini bunyi firman Tuhan. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu. Perhatikan, Tuhan itu yang punya segala kuasa. Dia bisa menjauhkan segala penyakit, segala wabah apapun dari kita. Tetapi perhatikan ini juga, Tuhan itu Allah yang mengasihi, tapi Tuhan itu juga Allah yang pencemburu bagi kita, karena kita ini miliknya. Terus Pak Gembala? Sehingga semuanya itu melekat padamu. Amin. Hati-hati. Orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus selalu berdoa, Tuhan lindungi kami, pagari kami, jaga kami dari segala wabah penyakit. Benar, Tuhan bisa melindungi kita dari segala wabah penyakit.
Tuhan menjauhkan dari segala penyakit dari hidup kita, bisa. Tapi Tuhan juga berkuasa mendatangkan wabah penyakit buat hidup kita. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus katanya gini, oh, wabah ini untuk musuh saya. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus pun juga demikian. Wabah penyakit ini untuk orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orang saling mendiskreditkan, saling menyalahkan, mencari kesalahan. Wabah penyakit ini bukan buat saya, tapi buat orang lain. Semuanya merasa benar. Tapi perhatikan, Ulangan 7, Ulangan 28. Segala sesuatu ini terjadi, Tuhan itu tahu. Amin. Amin. Gak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semuanya. Pasti Tuhan tahu. Tapi kadang-kala ada suatu pemikiran dari kita, tanda kutip, kenapa Tuhan biarkan ini? Tuhan, saya kan sudah percaya pada Engkau. Karena orang yang kena wabah ini tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang perempuan laki-laki, tidak memandang kaya atau miskin, jahat atau baik, nggak memandang. Tetapi kenapa Tuhan kasih izin tanda kutip tentang wabah ini? Ayo kita buka di dalam kembali Ulangan pasal 7 tadi. Ayat 12 Pak Gembala. 7 ayat 12. Perhatikan. Sebelum Tuhan memperkenankan, memperbolehkan, mengizinkan wabah ini datang atau menolak datang, perhatikan ayat-ayat di atas. Ulangan 7 ayat 12 kembali. Ulangan 7 ayat ke-12, perikop yang di atas, janji berkat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengar karena kamu mendengar peraturan itu. Perhatikan. Ternyata sebelum tadi Tuhan katakan Tuhan akan melalukan segala wabah penyakit, melindungi kita dari segala wabah penyakit. Di ayat 12 katakan, karena kamu mendengarkan terus peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Melakukan dengan setia peraturan itu terus. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Itu perhatikan. Jadi ada konsekuensi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah saya sampaikan tadi. Wabah penyakit ini terjadi. Apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Tuhan yang membuat kita nggak bisa untuk menjustifikasi atau memutuskan bahwa ini dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai segala cara untuk menyampaikan isi hati kita, isi hati Tuhan, terlebih lagi buat kita semua. Kita semua yang punya hubungan dengan Tuhan. Puji syukur. Kalau hari-hari ini bukan saya harus, enak, gereja tutup, senang. Enggak. Kalau gereja dibuka, itu kesempatan buat kita bertemu dengan satu dengan yang lain, bisa untuk lebih lagi saling mengasihi. Eman-eman kalau kita datang itu hanya untuk saling maaf, pamer handphone baru yang terbaru antara satu dengan yang lain, eman. Atau kita pamer kalau kita baru dari mall beli baju baru sehingga orang lain, wih, cewek itu pakai lensa mata, baru lensa matanya, gambarnya US dollar. Tidak seperti itu. Tapi ketika Tuhan perkenankan kita hadir ibadah, melihat satu dengan yang lain, apakah sebelahmu waktu itu datang belum sempat makan pagi, siang, bahkan sore? Atau saudaramu waktu itu dalam kesusahan, dia bergumul untuk mencukupi ekonomi rumah tangganya, kita nggak peduli kadang-kala, maaf. Sehingga kalau gereja GPI Rasuli diadakan, semata-mata bukan untuk maaf, Bapak Gembalanya semakin hari semakin tambun, atau gerejanya semakin mewah seperti ini, enggak. Tapi kiranya ketika Tuhan izinkan kita diberi tempat yang terbaik ini, ada rasa syukur semakin hari semakin melimpah dalam hidup kita. Itu loh. Maka ketika Tuhan perkenankan hari ini kita bisa beribadah, kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Ayo perbaiki hubungan kita dengan Tuhan masing-masing. Semuanya punya hubungan masing-masing dengan Tuhan.
Jangan hubungan dengan Tuhan itu dilewatkan orang tua kita, suami kita, istri kita, Pak Pendeta kita, hewan kita, persembahan kita baru bisa berhubungan. Tidak, kita punya hubungan spesial masing-masing dengan Tuhan. Kita bukan dalam Ulangan 28. Kalau kita, kata ayat 7, mendengarkan peraturan dan melakukannya, Tuhan memegang janji. Janji seperti apa? Ulangan 7 ayat ke-15. Tapi perhatikan di Ulangan 28 tadi, di atasnya ayat 58, Pak Gembala. Jadi semua ayat-ayat yang kita baca tentang janji Tuhan melalukan wabah ataupun menimpakan wabah, atasnya kita baca Ulangan 28 ayat 58, Pak Gembala. Ulangan 28 ayat ke-58 begini bunyi firman Tuhan. Jika engkau tidak melakukan dengan setia, Perhatikan, lawannya melakukan apa? Tidak melakukan. Dan semuanya disambung, ditambahi dengan kata-kata apa? Setia. Terus Pak Gembala. segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan kau tidak takut akan nama yang mulia dan Kita tidak dahsyat ini. takut terhadap nama yang mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merasa rohani kita terlalu tinggi, maaf, pemerintah menyarankan kita untuk semi lockdown, supaya kita di rumah masing-masing. Ayo bekerja di rumah, sekolah di rumah, ayo beribadah di rumah. Kalau hari ini kita diperkenankan sedikit kita datang, ayo taat pada pemerintah, karena pemerintah itu yang kelihatan adalah wakil Tuhan bagi kita. Kalau kita tidak taat kepada yang kelihatan, bagaimana kita bisa taat kepada yang tidak kelihatan? Terus Pak Gembala, Yakni akan Tuhan Allahmu. amin. Ternyata intinya jauh dari wabah atau kena wabah itu cuma satu. Apa? Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Apakah kita mau melakukannya dengan setia atau tidak? Kalau kita belajar dalam satu Alkitab ini memang butuh waktu, tapi satu hal, kita akan belajar tentang hukum kasih, hukum Taurat. Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Ini loh, ternyata kesimpulan dari semua hukum-hukum Taurat, Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai 40. Ini ayat yang terakhir. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Mari kita simak bareng-bareng. Begitu bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, Benar. kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bentar Pak Gembala. Ayo kita baca bersama-sama ayat Mari ini. kita sama-sama Mulai dengan kasihilah. 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus Pak Gembala sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sebentar Pak Gembala. Inti dari semua firman Tuhan, Taurat Tuhan yang disampaikan ternyata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus menjawab ini karena ada pertanyaan di atasnya. Saya akan bacakan. Yang bertanya ini siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat ini, hei kau keturunan ular beludak, ya Pak Gembala? Siapa yang bilang kamu dapat hak untuk waris kerajaan surga sebelum kamu bertobat? Itu Yohanes Pembaptis menjawab. Tanpa pertobatan, meskipun kita hafal ayat firman Tuhan, nggak bisa kita mehai waris kerajaan surga. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, tapi dengan pertobatan minta ampun ada hak untuk kita masuk kerajaan surga. Ahli Taurat itu sukanya apa? Di ayat ke-35 bertanya untuk mencobai. Orang bertanya itu intinya harusnya apa? Orang yang nggak tahu, benar nggak? Kan ada istilah
malu bertanya sesat di jalan. Karena dia nggak tahu jalan, dia harus bertanya. Tapi kalau dia sebenarnya tahu jawabannya dan dia bertanya, untuk apa? Hanya untuk menjatuhkan orang yang ditanyai atau mencobai. Karena dia merasa lebih pandai, dia lebih merasa menguasai, sehingga dia yang ditanyai merasa di bawahnya. Kesombongan tidak berhak untuk memperoleh kerajaan surga. Nggak bisa. Kesombongan tidak ada sedikit pun hak untuk masuk kerajaan surga. Dia tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Banyak hukum-hukum yang ditulis di dalam Alkitab. Dan kesimpulannya seperti ini nanti yang jawabannya Tuhan Yesus. Tapi mencobai dia. Dan Tuhan Yesus tegas dengan menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap apa? Jiwamu, dan segenap mengasihi Tuhan secara keseluruhan hidup kita." Tidak bisa dengan suara kita saja, tidak bisa dengan hanya harta kita, tidak bisa dengan hanya waktu kita, tapi semuanya harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk berkeluarga bersama istri dan anak-anak, bersama suami dan anak-anak, bersama orang tua, bersama mertua. Kalau kita mengasihi mereka, kita melakukan pekerjaan, lakukanlah semuanya untuk apa? Untuk Tuhan. Karena ini berlanjut bagian yang kedua. Kalau yang pertama kita bisa melakukan, pasti kita akan bisa melakukan bagian yang kedua. Ayo Pak Gembala, ayat ke 39. Mari jemaat sama-sama. 1, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah bersama-sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Katanya hukum ini apa namanya? Sama. Benar? Ya, ayat 39 katakan lagi Pak Gembala. Dan hukum yang kedua katanya apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama. Tahu sama? Misalkan $1 sama dengan 13.000, atau sekarang berapa? 16.000. Nilainya sama. Bukan lebih kecil atau lebih besar, bukan, tapi sama. Tahu sama? Kalau beratnya 150 kilo berarti situ juga 50 kilo. Sama. Oh, kasih Tuhan itu lebih rendah daripada kasih sesama manusia? Enggak bisa. Apa kasih Tuhan lebih berat daripada kasih kepada manusia? Enggak bisa. Sama. Tapi yang terutama dilakukan yang pertama apa? Mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana cara mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan? Dengan perkataan saja. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Mudah orang mengucapkan. Dan Tuhan tahu karakternya orang-orang kita ini. Karena apa? Lidah kita ini lidah yang tak bertulang. Diwolak-walik ngomong lidah ini gampang. Tapi coba tulang ini sulit. Kalau sudah tulang nekuk gini, mau kembalikan harus gini, nggak bisa habis balik gini kemudian balik ke sana, nggak bisa. Tapi lidah ke kanan, ke kiri, ke atas, mengecap, apapun bisa lidah itu. Dan itu manusia gampang mengucapkan dengan lidahnya, tapi sulit untuk melakukannya. Dan Tuhan tahu, maka Tuhan kasih hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Apa? Kasihlah apa? Sesamamu manusia. Sesamamu Manusia. kalau ada yang mengasihi anjing lebih daripada manusia, nggak bisa. Harus lebih mengasihi siapa? Manusia. Ada yang mengasihi handphonenya lebih lagi, nggak bisa. Ini katanya apa Pak Gembala? Mengasihi sesamamu apa? Sesama manusia. Ada yang mengasihi handphone lebih penting loh daripada manusia. Bangun pagi, yang muda-muda ini cari handphone atau cari orang tua? Orang tua. Cari handphone atau cari orang tua? Orang tua. Pasti cari handphone. Handphone isi baterainya lebih sedikit atau mau apa low baterai, lebih takut mereka daripada ketika cari kamarnya orang tua, bapaknya keluar karena doa. Oh bapak keluar ya sudah, gak dicari. Tapi handphone gak ada, cari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu sampai marah-marah.
Iya Pak ya? Ya. Iya. Hari-hari ini sesama kita siapa manusia. Kalau Tuhan perkenankan kita hari ini bisa beribadah, boleh beribadah, itu kemurahan Tuhan. Amin. Tunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Katanya seperti apa? Mengasihi dirimu sendiri. Ilustrasi terakhir sebelum menutup. Istri dan anak-anak saya bertanya, Bapak, kenapa zaman-zaman seperti ini terjadi? Sehingga dengan berita ini istri saya terlebih lagi, namanya wanita itu lebih banyak cemas daripada pria. Karena memang wanita ini dibuat dari apa? Dari tubuhnya manusia. Kalau laki-laki ini memang gak gampang cemas. Karena apa? Terbuat dari apa? Tanah. Tanah itu kalau keras jadi apa? Batu. Maka pria itu gampang mengasihi, gampang juga melupakan. Tapi wanita, oh enggak, sekali mengasihi tetap mengasihi sampai jadi baperan. Kembali kepada firman Tuhan. Sehingga istri saya gini, ayo anak itu disemproti hand sanitizer, cuek, kasih masker, cuek. Boleh, itu memang dilakukan. Harus. Kita nggak tahu corona itu bentuknya seperti apa, terbangnya pakai apa, jam berapa keluarnya kita nggak tahu. Kita harus melakukan namanya pencegahan, benar. Yang penting pencegahan itu tidak diliputi dengan rasa cemas. Tapi saya mau perhatikan, kalau kita hidup beres di hadapan Tuhan, sehat, baik jasmani rohani, nggak usah khawatir. Dunia itu sudah jahat, tapi karena Tuhan melindungi kita, maka kita sampai hari ini ada. Maka pujian katakan ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Karena kasih, karena kemurahan, maka kita suatu hal yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Apa kata? Terima kasih Yesus. Katakan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo GBI Rasuli, kalau sudah disediakan tempat yang baik, dan nanti kalau suasana sudah memungkinkan kita bisa beribadah bersama-sama, kembali, ayo kita murnikan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak untuk kesombongan, tidak untuk ketinggian hati, tidak untuk keuntungan pribadi, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita diperkenankan bersama suami atau istri atau anak-anak di dalam rumah, lihat wajah kekasihmu, lihat wajah istrimu, lihat wajah suamimu, lebih lagi banyak. Karena kita tidak tahu apakah ketika kita diperkenankan melihat wajah suami atau istri anak-anak, itu kesempatan terakhir melihat wajah suami dan anak atau istri kita. Kita tidak tahu. Saya katakan, kita tidak takut mati, karena mati adalah juga keuntungan di surga sudah disediakan bagi kita. Tapi asal mati kita ini memang di dalam Tuhan. Orang yang sudah lahir itu memang dipersiapkan untuk mati. Tapi puji syukur, kata Paulus, kalau kita mati dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah upaya yang besar di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini semakin memperkuat iman kita. Hari Bapak Ibu Jemaat Rasuli ada di rumah, yang ada di gedung gereja, kita akan masuk lebih dalam lagi. Katakan, kami ingin hidup menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat. Sehingga kami mohon maju ke depan.
langkahku, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan hidupku, hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan Tuhan, Tuhan, haleluya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan tangan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran. Coba kita bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, biar hidup kami Tuhan mengenapi atas firman-firman-Mu. Bila kami berjalan atas firman-firman-Mu Tuhan, biar langkah-langkah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Biar kami selalu dikuatkan akan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu sudah memberkati kami dengan segala berkat yang sempurna. Oleh karena Engkau sempurnakan kami lebih lanjut dengan firman-Mu Tuhan. Bentuk kami, ajar kami, didik kami Tuhan, dengan segala kekuatan daripada firman-Mu Tuhan. Biar iman kami semakin kuat Tuhan. Biar percaya kami semakin kuat atas Engkau Tuhan. Karena Engkau di atas segala apapun yang ada di atas bumi ini Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur.
Hosana bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur. Kami sungguh bersyukur Bapakku yang baik, siang hari ini Tuhan kami sudah masuk hadirat-Mu yang kudus. Kau berlimpahkan kami sukacita, Kau berlimpahkan kami damai sejahtera atas kami. Kami bersyukur Tuhan di siang ini kami bisa mendapatkan firman Tuhan yang membentuk hidup kami. Dan kami percaya, kami rindu, kami ingin hidup kami Tuhan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami punya iman yang teguh, kami punya iman percaya yang kuat atas kami. Dan supaya kami bisa berjalan mengatasi segalanya di dalam bumi ini Tuhan. Bapakku yang baik, Kau memberkati jemaat-jemaat kami yang saat ini ada di rumah, melihat live kami dalam ibadah kami. Semua jemaat kami yang saat ini ada pergumulan hidup, semua jemaat kami yang saat ini berada di dalam masalah yang berat. Kami percaya Kau mengetahui apa yang ada saat ini jemaat kami rasakan, dan kondisi apapun yang jemaat kami hadapi. Kami bersatu hati serahkan dalam nama Yesus. Kau berikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, di atas kekuatan itu Kau akan berikan masalah itu, Kau atasi Tuhan. Dan Kau selesaikan setiap masalah-masalah yang mereka hadapi Tuhan. Dan kami percaya Engkau membuat kelegaan bagi setiap jemaat kami yang menghadapi masalah. Hari kami berdoa Tuhan, jemaat kami yang saat ini sakit, yang saat ini kurang enak badan. Kami percaya Tuhan, Kau tetap nyata dalam kehidupan kami. Bilur-bilur-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Darah-Mu tercurah atas kami Tuhan, dan mujizat-Mu tetap nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami berdoa, kami serahkan dalam nama Yesus. Kami serahkan, kami tolak segala kuasa penyakit dan sakit penyakit yang ada dalam tubuh-tubuh kami. Engkau hancurkan dan Kau lepaskan dalam nama Yesus. Yang saat ini menghadapi Tuhan meja kosong dalam kekurangan, kami percaya Engkau Allah sumber berkat bagi kami. Jika kami tetap pada dekat dengan sumber berkat kami tetap berada dalam sumber berkat kami. Kami percaya kami tidak akan kekurangan Tuhan. Engkau akan berlimpahkan berkat atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang baik atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kau memberkati juga gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau tahu keberadaan gereja-Mu. Kami bersyukur, sangat bersyukur gereja kami sungguh indah saat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyelesaikan semuanya dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Engkau Tuhan. Saat ini kami bersatu hati dengan jemaat kami, berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia tercinta. Bapak, Kau tahu keberadaan negara kami saat ini Tuhan. Wabah virus COVID-19 atau Corona Tuhan, semakin banyak Tuhan orang-orang yang terinfeksi. Tapi kami percaya orang yang dekat akan Engkau, orang yang melekat akan Kau Tuhan, Kau tetap akan lindungi dan Kau akan pagar di dalam nama Yesus. Dan kami percaya, kami bersatu hati, Kau tolak Tuhan segala wabah virus corona yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau hancurkan Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan dari bumi Indonesia. Dan kami percaya Indonesia Engkau memberikan pemulihan dalam nama Yesus. Dan karena virus-virus yang terjadi di banyak orang-orang bertobat atas Engkau, banyak orang-orang mengenal atas Engkau, banyak orang-orang yang kami percaya sungguh-sungguh akan kekuatan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden kami dan wakilnya Bapak Jokowi dan Amin Ma'ruf. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan yang kuat, kekuatan dari Presiden kami, Kau memberikan kebijaksanaan dan hikmat. Segala apapun keputusan bagi bangsa ini adalah keputusan yang terbaik dan mempunyai hikmat daripada Engkau Tuhan. Kau memberkati pemerintahan pusat, daerah, desa Tuhan, aparatur negara, TNI, Kapolri, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Gubernur dan Wali Kota seluruh Indonesia. Kiranya Kau memberkati hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, disiplin, dan kejujuran dalam bekerja. Dan kami percaya Kau memberkati tetangga kami, karena bukan beragam lingkungan seluruh kali Juda. Kau memberkati seperti Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan pulang pada siang hari ini. Kami percaya malaikat menjaga di atas kami dan berkemah atas kami. Jauhkan kami dari segala kecelakaan, kejahatan, dan yang tidak baik. Kembalikan kami ke rumah dengan keadaan baik, bersuka, tidak damai sejahtera berlimpah atas kami. Inilah doa kami dan permohonan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Kau. Kami serahkan doa berkat Bapak Joko.
Mari sidang kekasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau arahkan pandangan hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya pagi siang hari ini Tuhan memandang engkau dengan wajah-Nya. Dan kami mau mengajak bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami berkat secukupnya. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikian Engkau mengampuni kesalahan segala dosa-dosa kami Tuhan, seperti kami harus mengampuni segala kesalahan kami. Letakkan kami pada rumput-Mu yang hijau Tuhan. Taruh kami pada air-Mu yang tenang Tuhan. Tongkat gadamu akan menghibur dan menjagamu. Demikian Kau menanam kami sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang melihat streaming pada siang pagi hari ini, tumbuh berbunga, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sidang kekasih, jemaat GBI Rausi dan dikasih Tuhan Yesus, baik yang di gereja maupun yang streaming pada siang hari ini, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi siang hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.